Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalalah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Pada pertemuan sore hari ini insyaallah taala kita akan sedikit membahas satu kitab yang bertema Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah, prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam beragama. Buah karya Fadilatul Syekhina Saleh Fauzan hafizallahu taala. Jadi kitab ini berkenaan dengan manhaj, ya, cara beragama kita, yang dimana kita merujuk kepada Rasul, kembali kepada Rasul dan para sahabatnya sebagai qudwah hasanah kita, sebagai tolak ukur kita dalam beragama. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, manhaj diambil dari kata nahaja yanhaju nahjan. Ini secara bahasa, ya. Nahaja yanhaju nahjan, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-48. Allah katakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Maka untuk setiap umat di antara engkau kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ya, minhaja di sini apa? Sunnah, petunjuk, aturan syir'ah. Wa minhaja, petunjuk atau jalan yang terang, itu sunnah Rasul. Ini secara bahasa. Sebagaimana secara syariat Islam yang dimaksud dengan manhaj adalah at-tariqul ladzi yubayyinu bihi ahkamu
fil ibadatil alamiyah al-ilmiyah, jalan yang menjelaskan hukum-hukum Allah di dalam beribadah, baik secara ilmiah maupun praktek, dan muamalah di antara manusia. Itu dikatakan manhaj. Itu jalan yang menjelaskan hukum-hukum Allah di dalam ibadah ilmiah maupun ibadah amaliyah praktek atau muamalah, hubungan interaksi sesama manusia. Maka ini dikatakan sebagai manhaj. Taib. Maka berkata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, wala syakka anna tariqa wa manhaj ahli sunnati wal jamaah wal manhajus salim, dan tidak diragukan lagi oleh kita jalan dan manhaj ahlu sunnati wal jamaah adalah manhaj yang selamat, manhaj yang benar. Ini jalan yang kita tempuh, yaitu jalan ahlu sunnati wal jamaah alladzi amarallahu bisairi alaihi, yang dimana Allah perintahkan umatnya agar berjalan di atas jalan yang benar. Wa amaran nabiyyu bittiba'ihi, dan Rasul perintahkan agar mengikuti Rasul. Ini dikatakan sebagai manhaj. Taib. Kemudian kita pasti bertanya, manhum ahlu sunnah, siapakah mereka ahlu sunnah? Ya, tadi di judulnya kita sudah kasih judul prinsip ahlu sunnati wal jamaah dalam beragama. Kita sudah jelaskan tadi manhaj secara bahasa, kemudian manhaj secara istilah. Maka kita wajib menjelaskan tentang siapakah mereka yang dimaksud dengan ahlu sunnah. Taib. Maka berkata Syekh, yang dimaksud dengan ahlu sunnati wal jamaah mereka adalah humul ladzina yasiruna ala sunnati rasul, yaitu mereka yang berjalan di atas sunnahnya Rasul. Ini dikatakan sebagai ahlu sunnah. Adapun yang dimaksud dengan jamaah, siapakah mereka jamaah? Al jama'atu, kata Syekh, humul ladzina yajtami'una 'alal haqqi wa la yatafarraqun, yaitu mereka sekelompok umat yang bersatu, yang berkumpul di atas kebenaran dan tidak bercerai-berai di atasnya. Maka ini dikatakan sebagai jamaah. Maka kita simpulkan, siapakah ahlu sunnati wal jamaah? Ahlu sunnati wal jamaah mereka sekelompok umat Islam yang berjalan di atas sunnah Rasul dan berkumpul di atas kebenaran serta tidak bercerai-berai di atasnya. Maka ini dikatakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Karena ahlu sunnati wal jamaah ini adalah milik kita semuanya, milik kaum muslimin, milik umat Islam. Tidak ada yang berhak mengklaim diri mereka yang paling ahlu sunnah. Tidak boleh ada sekelompok umat Islam yang mengklaim dirinya paling sunnah, paling ahlu sunnah. Padahal apa? Kenyataannya mereka jauh dari ahlu sunnah. Mereka hanya sebatas di lisan saja, mereka hanya sebatas ucapan. Tapi ketika pengamalan, aplikasi dalam mengamalkannya, mereka jauh dari Rasul. Mereka tidak mau berjalan di atas sunnahnya Rasul, dan tidak mau mereka bersatu berkumpul di atas kebenaran. Bahkan mereka apa? Bercerai-berai di atas kebenaran. Ini banyak di antara kita kaum muslimin, ya kan? Mereka saling apa? Saling jotos, saling rebutan masjid, ya kan? Kemudian saling rebutan jamaah,
kemudian saling salah menyalahkan, kemudian saling menganggap dirinya yang paling benar, dan sejatinya mereka ini jauh dari sunnah Rasul. Sebagaimana salah seorang penyair mengatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila, semuanya mengaku cinta kepada siapa? Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidzaka, akan tetapi Laila tidak pernah mengakui mereka. Begitu pula umat Islam yang ada di muka bumi ini 1,5 miliar kurang lebih umat Islam di dunia ini, semuanya ngaku sebagai siapa? Ahlus sunnati wal jamaah mereka semuanya. Tapi Allah tidak mengakui mereka. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah apa? Ahlus sunnati wal jamaah yang mereka berjalan di atas sunnahnya Rasul, bersatu di atas kebenaran serta tidak bercerai-berai di atasnya, maka mereka dikatakan sebagai Ahlus sunnati wal jamaah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-31, Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah, katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikuti siapa di sini? Ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan dialah Allah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seorang muslim yang dia cinta kepada Allah, maka dia akan buktikan dengan apa? Dengan mengikuti sunnah Rasul, menampakkan, menjiharkan sunnahnya Rasul, tidak malu terhadap sunnah Rasul. Sebagai seorang laki-laki muslim, dia akan tampakkan bagaimana Rasul dari sifat yang ada pada pribadi beliau, fisiknya beliau. Rasul memelihara jenggot bagi laki-laki. Kemudian Rasul dari berpakaiannya menjaga selalu di atas mata kaki. Bahkan dalam riwayat yang sahih, pakaian Rasul itu sampai ke betis, ya, di pertengahan betis itu pakaian Rasul. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian tidak sanggup maka turunkan sedikit. Ya, ini dianjurkan oleh Rasul. Kalau kita malu sampai seperempat atau tengah betis, maka dibolehkan untuk diturunkan sedikit. Maka tidak boleh melebihi dari bawah mata kaki. Ini dari segi fisik Rasul. Kemudian cara beragama Rasul, bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana adabnya beliau, bagaimana ibadahnya beliau, bagaimana muamalahnya beliau, bagaimana akidah beliau dalam beragama, ini yang paling penting. Dan bagaimana manhajnya beliau dalam beragama. Maka kelima inilah yang diajarkan, yang dituntun oleh Rasul kepada kita kaum muslimin sampai hari kiamat. Ini bukti nyata kita, cinta kita pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam An-Nasai dan Imam Ahmad di dalam sahihnya, suatu ketika Rasul pernah membuat garis lurus di hadapan para sahabatnya. Kemudian Rasul mengatakan, hadza sabilullah mustaqima, kata Rasul, ini adalah jalan Allah yang lurus. Dijelaskan oleh beliau. Kemudian Rasul menggaris jalan yang kanan dan kiri. Kemudian Rasul menunjuk, hadhis subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan. Ini jalan-jalan yang kanan kiri ini adalah jalan yang di dalamnya kecuali syaitan menyeru kepadanya. Jadi kalau kita sedikit saja berpaling dari jalannya Rasul, maka kita telah berjalan di atas jalannya syaitan. Ini sudah dipastikan dalam beragama. Maka jalan yang benar adalah jalan yang lurus, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan kita bahas, manhaj, cara beragama sebagaimana agamanya Rasul dan
para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Taib. Begitu pula Allah berwasiat kepada nabinya, kepada rasulnya di akhir surat Al-An'am. Antum bisa lihat di dalam ayat 153. Akhir surat Al-An'am Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, dan ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala, jalannya Rasul yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menghadap ke kanan dan ke kiri. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka dipastikan kalian akan bercerai-berai di atas jalan tersebut. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun, maka itu adalah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini wasiatnya Allah kepada kita, kepada umat Islam, di mana kita diharuskan untuk berjalan di atas jalannya Rasul, berjalan di atas sunnahnya Rasul, beribadah di atas ibadahnya Rasul, bermuamalah di atas muamalahnya Rasul, berakhlak di atas akhlaknya Rasul, beradab di atas adabnya Rasul, bermanhaj di atas manhajnya Rasul, dan berakidah di atas akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sempurnalah agama Islam kita. Ini yang harus kita pahami selama ini. Maka sedikit saja kita menyimpang dari jalannya Rasul, maka dipastikan kita akan mengikuti siapa? Jalannya syaitan. Ini yang harus kita pahami. Taib. Wa huwa sirat, maka itu adalah jalan, kata Syekh, alladzi nas'alullaha an yahdiyana wa yusabbitana alaihi fi kulli salatin. Dan itu adalah jalan yang dimana kita minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita, dan Allah meneguhkan kepada kita di setiap solat. Di setiap solat kita minta sama Allah, di setiap rakaat kita minta kepada Allah. Hinama taqra surat Al-Fatihah, ketika engkau membaca surat apa? Al-Fatihah. Sehari 5 kali minimal kita minta sama Allah. Itu apa ayatnya? Dalam ayat yang ke-6 Allah katakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7 Allah tutup, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau sesat murkai, dan jalan orang-orang yang engkau sesati. Pertanyaan ana, kenapa masih banyak orang-orang yang berani melampaui batas dalam beragama, lebih pintar dari Rasul dan para sahabatnya dalam beragama? Kenapa? Padahal mereka setiap hari minimal sehari 5 kali meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Ada yang tahu enggak antum jawabannya? Kenapa mereka, sebagian dari kalangan kaum muslimin, mereka berani apa? Beribadah, beramal, berakhlak, bermuamalah yang di luar dari ibadah, amal, akidah, akhlak, manhaj, di luar dari manhajnya Rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kenapa coba? Ada yang tahu enggak antum? Hah? Karena dai-dai mereka yang mengajarkan. Kemudian kenapa? Ya, itu salah satu jawaban yang benar. Karena mereka itu apa? Taklid. Ya, kan sudah kita pelajari di dalam kitab Masail Jahiliyah. Di antara kebiasaan jahiliyah orang-orang musyrik terdahulu apa? Mereka itu taklid buta kepada siapa? Kakek moyangnya mereka. Maka sehingga mereka beragama itu ngikut siapa? Ngikut hawa nafsu dan kejahilan dalam beragama. Maka sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, fa fi hatainil ayatain
al-amru biluzumis siratil mustaqim. Maka pada dua ayat, yang pertama ayat surat akhir dari ayat surat Al-An'am ayat 153 yang tadi kita sudah bahas, kemudian surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ke-7, ini adalah dua surat yang Allah perintahkan untuk berpegang teguh di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus, dan meninggalkan jalan-jalan yang menyimpang. Itu jawabannya. Ya, di mana yang pertama Allah perintahkan kita untuk apa? Berpegang teguh di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan kita untuk apa? Meninggalkan jalan-jalan yang menyimpang, yang sesat, yang jauh dari Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Wa anna siratal mustaqim, dan yang dimaksud dengan sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu apa? Yang dimaksud adalah huwallazi yubayyinullahu ahlahu fi qawlihi, yaitu jalan yang Allah jelaskan kepada hambanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-69. Allah katakan, ini penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang siratal mustaqim pada ayat ke-6 surat Al-Fatihah dan ayat yang ke-153 surat Al-An'am. Ini dua ayat ini Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah katakan, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan siapa? Orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari siapa? Para nabinya. Kemudian para siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka itulah adalah sebaik-baik teman. Jadi inilah yang antum harus temenin, yaitu mereka yang berada di atas jalannya para nabi dan para rasul, yang mereka berpegang teguh di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berpegang teguh berjalan di atas jalannya orang-orang as-siddiqin, orang-orang yang benar, as-siddiqin yang benar. Apa itu as-siddiqin? Benar lisannya, benar keyakinannya, dan benar amalannya. Tiga harus itu. Jadi bukan lisan saja, karena ada orang yang lisannya dia benar tapi apa? Tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Maka mereka seperti siapa? Munafik. Membenarkan Rasul sebagai Rasulullah, ya, menyaksikan sebagai Rasulullah, tapi apa? Sejatinya mereka apa? Tidak beriman kepada Rasul. Jadi hanya terpaksa saja mereka. Maka ini dikatakan sebagai apa? As-siddiqin, orang-orang yang benar secara lisan, keyakinan, dan amalan perbuatan. Kemudian mereka adalah orang-orang yang bersama dengan asyuhada, orang-orang yang syahid, berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat, mereka bersama dengan siapa? Orang-orang yang salih, salihin, orang-orang yang senantiasa beramal kebaikan, beramal saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka itulah apa kata Allah? Sebaik-baik teman. Maka temani mereka kata Allah. Kemudian wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam hina maqal, kemudian Rasul yang mulia menjelaskan ketika Rasul bersabda, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, maka akan melihat seseorang yang hidup setelahku, kata Rasul. Dia akan menemukan di antara kalian yang hidup setelahku, fasayarah ikhtilafan katsira, maka akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Ini sudah janjinya Rasul. Di akhir zaman ini Rasul sudah memberikan janji berupa wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Rasul akan katakan,
kalian yang hidup setelahku akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Lantas bagaimana solusinya? Antum harus perhatikan, setiap Rasul mengajarkan umatnya, maka Rasul selalu apa? Memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Jadi Rasul tidak mendiamkannya. Beginilah tarbiyahnya Rasul, manhaj tarbiyahnya Rasul. Antum ketika antum melarang atau antum memerintahkan istri anak-anak antum dari berbuat sesuatu, maka antum harus siap memberikan apa? Solusi. Jadi jangan antum larang aja. Gak boleh musik, gak boleh bagi yang anak perempuan, gak boleh kamu main keluar malam. Dilarang aja tanpa diberikan solusi. Ini bukan cara manhajnya, tarbiyahnya Rasul. Rasul ketika memerintahkan para sahabatnya, ketika melarang para sahabatnya, beliau apa? Selalu memberikan solusi kepada sahabatnya dengan solusi yang paling tepat. Begitu pula ini, ketika Rasul perintahkan, kalian sepeninggalku nanti akan melihat apa? Banyak perpecahan di antara kalian. Berarti siapa di sini? Umat Islam kan? 73 golongan kata Rasul akan berpecah belah di antara mereka, berantem, rebut-rebutan, sampai tuduh-tuduhan, bahkan kafir-kafirkan. Ini sudah bukti kan? Sekarang sudah bukti sabdanya Rasul. Lantas bagaimanakah solusi yang terbaik yang Rasul berikan kepada kita? Maka Rasul yang mulia bersabda, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian di atas sunnahku, kata Rasul. Ini solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua bagaimana? Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidina, dan sunnah khalifah ar-rasyidin yang Allah beri petunjuk bagi mereka. Siapa di sini? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Keempat sahabat ini adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam. Sabiqun al-awwalun, 10 sahabat yang masuk Islam ini, empat-empatnya ini, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini termasuk mereka. Sebagaimana Allah berkata, berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan para sahabat, 10 sahabat yang masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar dari para sahabat dan dari manusia kaum muslimin sampai akhir zaman ini, mengikuti 10 sahabat yang masuk Islam pertama kali. Maka apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah pasti ridho kepada mereka dan mereka pasti ridho kepada Allah. Kita ini di akhir zaman tidak bertemu dengan Rasul dan para sahabatnya, benar nggak? Kita nggak bertemu dengan Rasul kan? Apalagi para sahabatnya juga sama, kita nggak bertemu. Lantas bagaimana cara kita agar kita dekat dengan Rasul dan para sahabatnya nanti di Telaga Haud? Janji Rasul di Telaga Haud, bagaimana caranya? Ikuti para sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga Allah. Itu jalannya. Itu solusi yang kedua. Apa kata Rasul? Wa sunnatil khulafa, dan sunnahnya para khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 sahabat ini sudah dipastikan pasti masuk surga. Tamassaku biha, kata Rasul, berpegang teguhlah kalian di atas sunnahku dan sunnahnya mereka. Ini solusi yang ketiga. Yang ketiga, kita harus apa? Berpegang teguh di atas sunnahnya Rasul dan sunnahnya para sahabat. Apa solusi yang keempat? Addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah sunnahku dan sunnah para sahabatku dengan apa? Gigi geraham yang paling belakang. Ini solusi yang keempat yang Rasul berikan kepada kita. Kemudian apa solusi yang kelima? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian terhadap apa? Perkara-perkara yang baru dalam agama Islam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini solusi yang
5. Maka harus berhati-hati kita dari setiap apa? Perkara yang bid'ah, yang diadakan oleh agama Islam. Yang bilang bid'ah ini Rasul sendiri, bukan kita. Muhdatsatil umur. Maka jauhilah oleh kalian apa? Perkara-perkara yang baru dalam agama Islam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Rasul. Dan setiap perkara yang baru adalah perkara yang bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah adalah apa? Sesat. Ini Rasul yang ngomong, bukan ana. Ini Rasul yang ngomong, bukan yang dikatakan sebagai Wahabi ataupun yang lain. Hadis sahih riwayat Al-Imam Abu Daud di dalam sahihnya. 5 solusi yang sudah diberikan oleh Rasul kepada kita umat Islam, maka pegang sampai kita mati nanti. Iya. Kenapa Anda bingung sama orang-orang yang berani apa? Melampaui batas dalam beragama? Maka kita katakan, demi Allah, akhi, 1 hari saja kita beramal sunnah Rasul nggak mampu kita. Ada yang mampu nggak antum? Ada nggak diantara kita ini semua umat Islam ini yang mampu mengamalkan sunnah Rasul dari bangun tidur sampai tidur lagi? Ada nggak? Nggak ada yang mampu, demi Allah. Nyamain aja nggak mungkin, apalagi kita lebih dari Rasul. Terus bagaimana dia berani apa? Melampaui batas dalam beragama. Bagaimana dia berani apa? Berinovasi dalam agama Islam. Ini PR buat antum semua ini. Antum nanti pulang kampung, banyak antum akan lihat fenomena terjadi di antara kaum muslimin, ya kan? Itu antum akan lihat dengan mata kepala antum sendiri. Antum dibilang aneh lah, dibilang asing lah, dibilang ekstrim lah, dibilang kaku lah dalam beragama. Beruntung antum. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang mengatakan, beruntung kalian. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Rasul yang mulia bersabda, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang dengan apa? Terasing. Ini Rasul yang mengatakan. Islam ketika disampaikan oleh Rasul di tengah-tengah orang-orang musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semua didengkot orang-orang pembesar Quraisy, asing bagi mereka. Rasul tawarkan apa? Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai seluruh manusia, katakanlah kepada kalian apa? Kalimat la ilaha illallah, tuflihu, kata Rasul, kalian pasti akan beruntung. Ini satu kalimat la ilaha illallah ini Rasul tawarkan kepada seluruh manusia, orang-orang musyrikin. Tapi apa kata mereka? Ya Muhammad, aja'altani ilahan wahidan. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan kami ini Tuhan yang satu? Mustahil, aneh, kata mereka. Benar nggak? Karena mereka Tuhannya nggak cukup satu. Ada Tuhan Lata, Uzza, Manat. Ini Tuhan-Tuhan mereka. Ya, Tuhan untuk beribadah minta kepada ini, minta sama ini. Untuk minta kepada harta, minta sama Tuhan ini. Jadi banyak Tuhannya mereka. Terus mereka bilang, engkau ingin kami jadikan ini kami Tuhannya satu, menyembah Allah saja? Aneh bin ajaib, kata mereka. Ini asing. Baru datang asing, kemudian apa? Wasayaudu ghariban, dan Islam akan kembali dengan asing pula. Benar nggak? Di akhir zaman ini ada orang yang berjenggot jalan di mall, asing nggak kira-kira? Asing. Istrinya pakai cadar, pakaian rapi, tertutup, jubahnya besar, dibilang asing. Benar kan? Aneh banget nih orang. Ada gitu ya? Di mall masa jalan pakai beginian, cadar, lakinya celananya cingkrang, jenggotnya panjang, dibilang asing kan? Atau bakal dilihatin itu kalau istrinya itu pakai cadar nggak? Atau akan dilihatin itu oleh orang-orang, ya kan? Jadi asing, kembali akan secara asing juga. Kemudian nggak suka musik, aneh banget deh. Bukannya musik buat hiburan, buat menghilangkan stres, kata mereka. Benar kan? Mereka bilang musik sebagai penghilangan stres. Maka kita katakan, demi Allah, musik malah nambah stres. Karena tidak akan pernah mungkin bersatu dalam hati seorang yang beriman musik dengan Al-Quran, gak akan pernah mungkin bersatu.
Islam akan kembali dengan asing, kata Rasul. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang asing. Ini janjinya Rasul. Ghuraba asing, alhamdulillah. Dibilang asing, alhamdulillah, enggak apa-apa. Karena janjinya Rasul kan. Selama kita berpegang teguh di atas sunnahnya Rasul, maka kita dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun sendiri kita tidak ikut jamaah fulaniyah, tidak ikut kelompok fulaniyah, walaupun kita di atas kebenaran sendiri, maka itu dikatakan sebagai jamaah. Taib, barakallahu fikum. Hayakumullah. Walidzalika summu ahla sunnah, oleh karena itu mereka dinamakan sebagai apa? Ahlu sunnah. Itu yang benar. Jadi bukan hanya klaim saja di lisan, tapi sejatinya secara hakikat mereka tidak mau seperti Rasul dan para sahabatnya. Sebagaimana kaidah mengatakan al-ibratu bil haqaiq la bil musammiyat. Ibrah itu dilihat dari hakikatnya, bukan dari penamaan saja. Banyak orang yang menjual ahlus sunnah wal jamaah, tapi hakikatnya apa? Jauh dari ahlus sunnah wal jamaah. Iya, kenapa? Dilihat dari zahir nampaknya dia malah benci terhadap sunnah Rasul, bahkan dia nggak pernah atau tidak mau menjalankan sunnahnya Rasul, benci sunnah Rasul, maka itu bukan dikatakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Taib, barakallahu fikum. Li'annahum yasiruna ala sunnati Rasul, karena mereka adalah umat Islam yang berjalan di atas sunnahnya Rasul. Wasummu bil firqatin najiyah, dan mereka dinamakan sebagai firqah an-najiyah, golongan yang selamat adalah karena dua hal, karena dua sebab. Kata Syekh, mereka dikatakan sebagai firqatun najiyah, golongan yang selamat karena dua sebab. Sebab yang pertama, li'annahum najau minan nar bi khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah sekelompok umat yang selamat dari api neraka Allah dengan sabdanya Rasul. Jadi mereka adalah golongan yang selamat dari api neraka Allah karena berpegang teguh terhadap sabdanya Rasul. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda, wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah. Umatku, kata Rasul, akan berpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan, kata Rasul. Umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya mampir dulu masuk neraka jahanam. Dari 73 golongan, 72 golongan mampir dulu ke neraka Allah. Illa millatan wahidatan, kata Rasul, kecuali satu golongan yang selamat langsung VVIP, enggak mampir ke neraka, langsung masuk ke surga Allah. Qalu, para sahabat mengatakan, waman hiya ya Rasulullah, siapa golongan yang langsung itu? Siapa golongan yang selamat wahai Rasulullah? Antum perhatikan, tadi sudah Anda jelaskan ke antum kan bagaimana Rasul, cara pengajaran tarbiyah manhaj beliau. Ketika beliau menjelaskan kepada para sahabat tentang sesuatu yang bermanfaat atau larangan, maka beliau selalu apa? Memberikan solusi terbaik untuk umatnya. Kemudian apa kata Rasul? Ma'ana alaihi wa ashabi, ini yang dikatakan sebagai satu golongan yang selamat. Siapa saja yang dia berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku, itu dikatakan sebagai al-jamaah. Jadi siapa saja kita umat Islam di akhir zaman ini yang berjalan di atas sunnahnya Rasul dan sunnahnya para sahabat,
maka mereka dikatakan sebagai jamaah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, karena berpegang teguh dengan apa? Dengan sunnah hadis Rasul. Ini yang pertama. Wasummu bil firqatin najiyah, mereka dinamakan sebagai firqah najiyah yang kedua, li'annahum najau min hadzal wa'id, karena mereka selamat dari ancaman Allah. Bagaimana mereka selamat dari ancaman Allah? Bitamassukihim bima kana alaihi Rasulullah, karena mereka berpegang teguh dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jalankan dan para sahabatnya jalankan. Ini mereka, ya, mereka selamat dari ancaman neraka Allah karena mereka berpegang teguh di atas sunnahnya Rasul, jalannya Rasul dan jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka mereka dikatakan sebagai al-firqatun najiyah, golongan orang-orang yang selamat. Barakallahu wala yakunu illa ba'da ta'allumin wa ma'rifatin, maka ilmu manhaj, cara beragama yang benar ini tidaklah didapati dengan cara apa? Illa ba'da ta'allumin, kecuali dengan cara belajar. Gak mungkin ujuk-ujuk antum tahu apa manhaj, benar kan? Gak mungkin antum tahu bagaimana cara beragama yang benar kecuali antum belajar manhaj yang benar dari sumbernya, ya, dari seorang ulama yang terpercaya, yang rabbani, yang mumpuni keilmuannya, yang berkata di atas basirah. Wa ma'rifatin, dan tidaklah manhaj ini diketahui kecuali dengan apa? Dengan mengetahui, belajar dan mengetahui, yaitu dengan apa? Mengetahui akidah, keyakinan mereka para salaf, dan beramal mereka para salaf dalam beragama, hatta nattabi'ahum bi ihsan, sampai kita mengikuti mereka dengan baik dan benar. Itu kuncinya. Tidaklah kita mengetahui manhaj yang benar kecuali dengan belajar dan memahami dengan benar bagaimana para salaf terdahulu beragama, bagaimana para salaf terdahulu berakidah, berkeyakinan, bagaimana para salaf terdahulu berakhlak, bermuamalah, beradab, suluk, bagaimana mereka. Jadi jangan manhaj sama akidah aja, tapi akhlak sama suluknya apa? Nol. Ada nggak seperti itu? Ada. Yang dia akidahnya bagus, manhajnya bagus, tapi apa? Adab akhlaknya jelek banget, muamalah terhadap kaum muslimin. Sombong dia, angkuh, merasa paling benar, merasa dirinya yang paling tahu dan sebagainya. Itu bukan ajaran Rasul dan para sahabatnya, bukan. Itu ajaran siapa itu? Fir'aun, Abu Jahal, yang sombong lebih utama daripada yang lainnya. Taib. Jadi yang dikatakan sebagai manhaj adalah secara utuh. Secara utuh bagaimana kita berkeyakinan, kemudian bagaimana kita beribadah, bagaimana kita beradab, berakhlak dan bermuamalah sesama kaum muslimin dan sesama manusia. Barakallahu fikum. Idzan, kata Syekh, labudda min ta'allumin ma hum alaihi hatta nasira ala asarihim bi ihsan wa itqanin. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk belajar dengan benar sampai kita berjalan di atas jalannya para sahabat dengan baik dan benar dan sempurna, min ghairi ghuluwin, kata Syekh, tanpa berlebihan, melampaui batas, gulu ekstrim terhadap ustadz itu nggak boleh. Gulu kita, pokoknya apa yang dikatakan oleh ustadz fulan paling benar, yang lain salah. Itu nggak boleh gulu dalam beragama. Wala tafritin, tidak boleh melampaui batas tasyaddud dalam beragama. Fi tibaihim, di dalam mengikuti mereka,
wala tasahulin, dan tidak boleh kita apa? Meremehkan, bermudah-mudahan dalam beragama, santai dalam beragama, males-malesan, dua hal yang dilarang, melampaui batas dan meremehkan dalam agama Islam. Lianna tariqatahum, kata Syekh, karena jalannya mereka, jalannya para salaf, hiya tariqatus salimah, adalah jalan yang selamat, al-wastu, jalan yang pertengahan, tidak ekstrim dan tidak pula bermudah-mudahan, wastiyah, ya, pertengah-tengahan. Ini ahlussunnati wal jamaah, allati laisa fiha tafrid wala ifrat, yang tidak bermudahan dan tidak pula melampaui batas. Barakallahu, semoga sedikit faidah yang bisa kita ambil dapat bermanfaat bagi kita. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan akan datang tentang masalah manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu. Ada pertanyaan silakan. Wallahu taala ala wa alam. Taib. Hayakumullah. Taib. Menjauhi antum. Bagaimanakah sikap kita terhadap mereka? Ya, sikap kita terhadap mereka adalah berlaku baik, ihsan kepada mereka, walaupun mereka menjauhi kita. Tetap kewajiban kita apa? Dekat, mendakwahkan yang hak walaupun mereka membenci kita. Jadi jangan kita menjauhi juga. Jadi jangan kita memusuhi mereka. Ya, tetap kita rangkul. Itu dengan cara apa? Kalau orang-orang yang sudah ekstrim benci terhadap dakwah sunnah, maka caranya antum dekati dengan berikan hadiah pada mereka. Misalkan di suatu masjid, antum di masjid di rumah antum ekstrim banget, nggak nerima yang namanya apa? Salafi Wahabi kan? Pokoknya kalau ada dua kata itu Salafi Wahabi, pasti dibenci oleh mereka. Bagaimana caranya? Antum dekati mereka, ya, ajak ngobrol, berbicara, kemudian antum kasih hadiah, makanan atau apapun yang disukai oleh dia. Berdakwah itu seperti itu. Ya, antum dekati mereka. Kemudian kalau sudah dekat mereka, antum sharing. Ya, sharing dengan mereka. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah kepada mereka di jalan Allah dengan cara apa? Hikmah itu yang pertama. Tadi kan bijaksana, hikmah itu bijaksana, santun, sopan, lemah lembut. Itu dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, kata Allah. Yang kedua yaitu dengan apa? Mau'izah, nasihat-nasihat yang lembut, yang baik. Tadi, jadi kalau misalkan masalah kunut saja antum sudah wah malas aneh dekat sama dia. Masalah rokok orang awam, wah nggak mau aneh dekat dia, ngerokok, bau rokok. Jangan. Bagaimana mereka mau kenal sunnah kalau antum yang jauh? Bener nggak? Ya, dengan cara hikmah, santun, antum ngobrol sama mereka, assalamualaikum habis sholat. Kemudian apa? Nasihat-nasihat yang baik, lembut. Kemudian apa yang ketiga? Kalau mereka menolak, kata Allah bagaimana? Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdebatlah dengan mereka dengan cara yang ahsan, yang baik. Kalau mereka menolak masih saja ngeyel, mereka ngajak debat, maka berdiskusilah mereka dengan cara yang lembut, yang baik. Seperti itu. Ini 3 hal yang harus kita jalankan kepada orang-orang yang belum, bukan tidak ya, belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sama antum juga dulu gitu kan? Bener nggak? Apakah antum ujuk-ujuk langsung kenal sunnah? Enggak kan? Proses kan? Ya kan? Antum tadinya juga sama seperti mereka. Kemudian Allah kasih hidayah lebih dulu daripada mereka. Maka kita jangan sombong.
Jangan kita merasa lebih tahu dari mereka, lebih alim dari mereka, sehingga kita menjauhi mereka. Ada orang yang rumahnya di sebelah masjid, yang suka kunutan, tahlilan, apalagi maulidan, apalagi semua kebid'ahan, dia malas sholat di situ. Gimana Islam sunnah itu mau tahu di situ, bener gak? Dia malah milih sholat di tempat yang jauh dari lingkungan dia. Bagaimana mereka akan kenal dengan sunnah kalau kitanya sendiri kabur dari lingkungan kita? Benar kan? Ya kan? Apa ujung-ujung mereka tahu sunnah? Enggak. Mungkin bisa jadi karena wasilah kita, Allah berikan mereka hidayah apa? Irsyad, petunjuk, hidayah irsyad melalui kita, seperti itu. Taib, Allahu a'lam, barakallahu fikum. Iya. Taib. Kalau Jumatan antum boleh, karena itu di situ ada apa? Orang yang berdakwah, dai sesat. Antum boleh antum cari Jumatan di masjid lain. Tapi kalau sholat subuh, kemudian sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan 5 waktu ini antum sholat di tempat lingkungan antum di mana antum berada. Ya, jangan langsung pulang. Paham nggak? Selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung antum apa? Kabur. Ya kan? Jangan langsung pulang, ngobrol dulu sama DKM, sama pengurus, sama jamaah. Banyak buktinya yang tadinya mereka benci dengan sunnah, akhirnya apa? Menerima sunnah, mereka welcome. Banyak, Anda nggak bohong beneran. Karena kelembutan hati orang yang menyampaikan. Ya kan? Ada banyak itu, banyak sekali masjid-masjid yang tadinya itu nggak menerima dai-dai yang sunnah, akhirnya mereka menerimanya karena kelembutan orang yang menyampaikannya, seperti itu. Taib, wallahu alam. Tapi kalau khutbah Jumatnya jangan di situ ya. Takutnya antum kena syubhat, nanti antum nggak kuat. Iya, sebagaimana Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, innal qulub la dha'afa, hati ini lemah, kata Imam Fudail bin Iyad. Wa inna subhat la khattafa, subhat itu menyambar-nyambar seperti kilat. Jadi kalau misalkan ada subhat, jauhkan. Kalau ada kajian mereka jangan didengar. Antum pulang, kajian subuh misalkan mereka yang mereka adakan, antum langsung pulang. Seperti itu. Taib, Allahu taala ala wa alam. Taib, barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup ya. Alhamdulillah, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan kalam aziz. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.